Halo bosku, welcome back my YouTube channel Table Prediksi. Dimana di video kali ini saya akan memberikan sedikit review pertandingan kemarin malam. Tapi sebelum itu, saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel Table Prediksi ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Table Prediksi agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi-prediksi selanjutnya. Oke, di review hasil pertandingan kemarin malam, di sini klub Brugge berhadapan dengan Royal Union. Dia bermain imbang dengan skor 0-0. Di handicap kita draw, di over under kita loss. Oke, saya minta maaf. Di editorial yang dimana saya mengkirakan dia bisa memenangkan laga, ternyata dia kalah dengan Aurocha. Dia kalah dengan skor akhir 1-2. Di sini di under kita loss dan di handicap kita loss. Saya minta maaf bosku. Di kualifikasi Piala Dunia Amerika Selatan, di mana Ekuador berhasil menahan imbang, bermain imbang menghadapi Brazil 1-1. Oke, di sini dia bermain 1-1 dengan saya kira akan bisa memenangkan laga. Di sini kita draw. Oke, di Paraguay berhadapan dengan Uruguay, yang dimana saya mengambil Uruguay. Di sini dia bisa memenangkan skor dengan skor tipis 0-1 untuk kemenangan Uruguay tadi pagi. Oke, sini kita win di handicap. Di Chili Argentina sempat unggul terlebih dahulu, Argentina disamakan akhirnya oleh Chili dan akhirnya Argentina bisa memenangkan laga dengan skor tipis 1-2 untuk kemenangan Argentina. Di sini kita win walaupun di over under kita loss. Oke. Dan di kualifikasi Piala Dunia Amerika Utara dan Selatan, di mana Amerika yang saya kira akan bisa memenangkan laga dengan skor yang lebih daripada 2, dan di sini hanya bermain 1-0 untuk kemenangan Amerika Serikat. Di sini kita loss, saya minta maaf bosku. Di laga selanjutnya ada Jamaika berhadapan dengan Meksiko. Di babak kedua baru bisa mencetak gol Jamaika dan Meksiko tertinggal, tapi di menit-menit akhir pertandingan Meksiko bisa membalikkan keadaan dengan skor akhir. Dia bisa memenangkan laga dengan skor 1-2. Oke, di sini kita win, over under kita masuk juga bosku. Dan di build mix parlay kita, yang dimana di build pertama kita hanya salah satu bosku. Oke, salah satu. Dan di build kedua kita salah 2. Oke, saya minta maaf. Dan di build ketiga kita juga salah 2. Oke, saya minta maaf bosku. Oke, Amerika Serikat membuat parlay kita jadi hancur berantakan. Oke, tidak ada yang satupun yang bisa dapatkan kemenangan. Oke, tapi jangan khawatir bosku, karena saya akan memberikan sedikit prediksi untuk laga nanti malam. Tetap di channel Table Prediksi. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini tanggal 28-29 Januari, dimana di sini ada Ligue 2 Prancis, yang dimana ada AC Ajaccio berhadapan dengan Auxerre, yang dimana jika kita perhatikan dari segi head to head pertemuan kedua tim ini dalam 5 laga terakhirnya, yang dimana Auxerre ini lebih diunggulkan. Dan jika kita lihat, Ajaccio bermain di kandang hanya 1 kali menelan kekalahan dan 3 kali mendapatkan kemenangan. Oke, saya cukup yakin untuk mengambil tim tuan rumah Ajaccio dengan mengambil leg-legan. Oke, atau jika teman-teman dan bosku silakan bermain di under 2/4. Karena saya cukup yakin untuk laga nanti malam akan terjadi under goal, maka dari itu saya cukup yakin mengambil under 2/4. Oke, nah, saya lanjutkan ke Caen berhadapan dengan Niort, yang dimana di laga ini Caen berhadapan dengan Niort. Dari segi head to head pertemuan kedua tim ini sama-sama mengalami 1 kali kekalahan dalam 5 laga terakhir kedua tim ini. Dan dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, Caen mendapatkan kemenangan 3 kali dan Niort hanya 1 kali. Dan jika kita lihat nih, Caen dalam rekor kandangnya, di sini dia baru menang 2 kali dalam 5 laga terakhir, dan 2 kali kalah dan hanya 1 kali seri. Dan Niort, yang dimana saat ini dia posisinya bertandang ke kandang Caen, memiliki rekor tandang yang bagus dengan 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Karena itu saya cukup yakin untuk mengambil Niort walaupun dia bertandang ke kandang Caen. Saya cukup yakin mengambil Niort dengan menahan 3/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu silakan bermain di over 2. Oke, jika teman-teman ragu silakan dikoreksi kembali. Dan saya lanjutkan ke Don Krugge berhadapan dengan Paris. Dan jika kita lihat dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, tim tuan rumah memiliki statistik yang kurang bagus bosku. 5 laga terakhirnya dia mengalami 4 kali kekalahan dan 1 kali hasil seri. Bermain di kandangnya pun dia tidak bisa dikatakan dengan statistik cukup bagus. Dia mengalami 2 kali kekalahan, 2 kali seri, dan hanya 1 mendapatkan kemenangan. Dan jika kita lihat dari sini statistik Paris,
rekor tandangnya dengan 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali menelan kekalahan. Dan di sini pun Paris juga lebih mendominasi dengan kemenangan dalam 5 laga terakhirnya. 4 kali mendapatkan kemenangan Paris dan 1 kali untuk tim tamu tuan rumah. Oke, dan saya cukup yakin untuk laga nanti malam mengambil Paris FC dengan mengambil handicap 1/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu silahkan bermain di under 2/4. Oke, jika teman-teman ragu silahkan dikoreksi kembali. Saya lanjutkan ke Inggris Championship. Ada Huddersfield berhadapan dengan Stoke City. Jadi mana jika kita lihat Stoke City memiliki peringkat yang di bawah Huddersfield yang berada di peringkat 11 dan Huddersfield berada di peringkat ke-6. Prestasi kedua tim ini memiliki perbedaan yang dimana di sini lebih mendominasi dengan Huddersfield dengan 3 kali kemenangannya dalam 5 laga terakhir dan 2 kali untuk seri. Oke, dan tim Stoke City dengan rekor tandangnya 3 kali mendapatkan kemenangan, 2 kali mendapatkan kekalahan. Dan jika kita lihat dari statistik head-to-head pertemuan kedua tim ini, Stoke City lebih diunggulkan. Oke, untuk laga nanti malam saya lebih menjamin tuan rumah. Saya mengambil tuan rumah dengan leg-legan, atau jika teman-teman dan bosku ragu silahkan bermain di over 1/3. Oke. Dan saya lanjutkan ke Copa de France, yang dimana di sini ada Nantes berhadapan dengan Brest. Dan jika kita lihat dari segi head-to-head pertemuan kedua tim ini, dimana kedua tim ini memiliki statistik sama-sama mengalami kekalahan dalam 5 laga terakhirnya. Dan jika kita lihat head-to-head pertemuan kedua tim ini, Brest tidak pernah menang melawan Nantes, yang dimana di sini Nantes bisa memenangkan laga 4 kali menghadapi Brest. Oke, dan dari segi rekor tandangnya pun Nantes cukup bagus dengan 3 kali mendapatkan kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali mengalami kekalahan. Membuat saya cukup yakin mengambil Nantes di sini. Untuk laga nanti malam, saya mengambil Nantes dengan mengambil leg-legan, atau jika teman-teman dan bosku ragu silahkan bermain di over 1/3. Oke, saya lanjutkan ke kualifikasi Piala Dunia Amerika Selatan, yang dimana di sini ada Kolombia berhadapan dengan Peru, yang dimana kita tahu dari segi peringkat kedua tim ini tidaklah terpaut jauh. Kolombia saat ini berada di posisi ke-5 dengan mengoleksi 17 poin, dan Peru berada di posisi ke-6 dengan mengoleksi sama dengan 17 poin juga. Jika kita lihat dari segi 5 laga terakhir kedua tim ini, Peru dan Kolombia sama-sama baru kalah 1 kali maksud saya bosku. Dan Kolombia di mana di rekor kandangnya cukup bagus dengan 2 kali mendapatkan kemenangan dan 3 kali hasil seri, tidak terkalahkan Kolombia dalam 5 laga terakhirnya di kandang. Peru yang memiliki statistik buruk tandang dengan mengoleksi 4 kali mengalami kekalahan dan hanya 1 kali mendapatkan kemenangan, membuat saya lebih yakin mengambil Kolombia di sini dengan mengambil handicap setengah, atau jika teman-teman dan bosku ragu silakan bermain over 1/3. Oke, saya lanjutkan ke Venezuela berhadapan dengan Bolivia, yang dimana di sini kita lihat dari segi peringkat kedua tim ini, Venezuela berada di peringkat dasar yaitu peringkat 10 dengan mengoleksi 7 poin, dan Bolivia berada di posisi ke-8 dengan mengoleksi 15 poin. Head-to-head pertemuan kedua tim ini, yang dimana di sini kedua tim ini lebih diunggulkan sebenarnya Venezuela dengan 3 kali kemenangan, dan Bolivia baru 2 kali bisa memenangkan laga dalam 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini. Jika kita lihat, Venezuela memiliki statistik yang kurang bagus, yang dimana di kandangnya dia bermain 4 kali mengalami kekalahan dan hanya 1 kali mendapatkan kemenangan. Dan Bolivia dalam 5 laga terakhirnya memiliki statistik yang bagus dengan 4 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 kali menelan kekalahan. Maka dari itu untuk laga nanti malam saya cukup yakin mengambil Bolivia dengan mengambil menahan 3/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu silakan bermain di over 2/4. Oke, jika teman-teman ragu silakan dikoreksi kembali single bet saya nih yang ini. Saya lanjutkan ke Bill Mix Parlay. Saya memberikan ada Bill pertama ada New York, saya mengambil over 2. Ajaccio saya mengambil leg-legan, Nantes saya mengambil leg-legan Bolivia, saya mengambil over 2/4. Dan di Bill kedua ada Huddersfield, saya mengambil leg-legan Kolombia, saya mengambil handicap setengah, Paris saya mengambil handicap 1/4.
Dan di big deal ketiga ada Huddersfield, saya mengambil leg-legan. Colombia saya mengambil handicap setengah. Nantes saya mengambil leg-legan. Dan Paris FC saya mengambil handicap seperempat. Oke. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan saya ucapkan sampai jumpa bosku.